Jadi begitu teman-teman semua, abang-abang, mas-mas ya, teman-teman agronomis. Jadi ini iseng-iseng aja sebenarnya, Atik dari sisi, bukan dari sisi jarak tanamnya, dari budaya, tapi dari sisi jumlah bibitnya saja. Kalau kita tadinya selama ini 5, malah cenderung mengurangi sampai dengan 1 untuk menghemat benih. Saya mencoba, atau kami mencoba, kita keluar sedikit dari boxnya, kita coba aja langsung 40 aja, ketemu 20 ya kan. Nah mungkin ini yang sedikit tertinggal dari teman-teman di dalam membahas budidaya ini. Tetapi ada implikasi yang juga cukup menarik saya lihat tadi, dengan menanam indukan semua, itu bisa memberikan harapan hasil yang bisa quantum leap ya, bisa berupa lompatan kuantum. Kita mau mencapai 5 ton aja mungkin 75 ton merdeka sampai sekarang. Tapi kalau ini bisa kita terapkan secara masif, serentak semuanya, dalam keadaan kondisi aman semua, dalam 1-2 musim melompat menjadi 10 ton 2 kali lipat. Quantum leap kita nyebutnya. Nah, jadi dari penggunaan di lapangan, ada beberapa kesimpulan yang menarik selain produktivitas tadi ya. Itu secara fisik, dia karena indukan dia lebih kuat, lebih tahan terhadap orong-orong. Kemudian juga dari keong emas. Kemudian juga lebih tahan dari apa lagi nih? Ya termasuk bareng ya. Karena itu tikus juga, tikus tuh nggak mampu dia makannya karena tebal. Walaupun dia makan, ya masih dapat hidup lah, masih ada sebagian masih bisa berproduksi gitu. Kemudian lebih cepat 2 minggu. Nah ini juga menarik. Silakan kita yang berpengalaman di lapangan, banyak sekali saya kira yang hadir saat ini. Kalau kita cara konvensional, kita tanam tadi, ya kan, bibit itu. Biasanya dia 2 minggu itu dia stagnan dulu, menguning dulu dia. Baru kemudian dia mulai bertunas kembali, berakar, tumbuh akar tunas, dan seterusnya. Nah itu kalau dengan Haston dia tidak ada stagnasi. Tanam, langsung tumbuh. Ada implikasi yang menarik itu mengenai cara memupuknya juga. Nah, pemupukannya dengan Haston juga berubah. Biasa kita memupuk urea dengan jumlah yang agak banyak, dan 3 tahap, pemupukan pertama, kedua, dan ketiga. Tujuannya adalah satu, untuk memperbanyak anakan sebanyak-banyaknya dengan nitrogen yang banyak tadi. Nah, pada Haston tidak diperlukan. Karena dia sudah indukan semua. Kita tidak perlu anakan. Kalau perlu di KB tidak ada anak. Nah, itu induk semua. Yang kedua, kita memberikan 3 kali pemupukan itu, karena memang kalau dipupuk sekaligus gimana? Anaknya masih bayi, masih bibit kecil kan, belum sempat makan, belum bisa makan banyak. Tapi dengan Haston ini bisa makan serentak dan diberikan di awal. Nanti mudah-mudahan Mas Irianto bisa jelaskan, karena beliau dari Saprotan ya. Jadi kami bersinergi. Kemudian itu tadi ya. Jadi produksi lebih tinggi. Ini suatu harapan kita. Mudah sekali dalam nanamnya, sebenarnya cepat gitu nanamnya. Kemudian, nah ini hampir tidak ada penyulaman. Karena apa? Dia 20, ada yang 25. Ya, mati 1 nggak apa-apa. Tapi kalau kita nanam 1 bibit, mati 1 gimana? Nyulam kita setengah mati. Ini juga menghemat pembiayaan, tenaga kerja, dan juga variasi tanaman. Ya kan? Kalau sampai menyulamnya sampai 30% gimana? Ya kan berarti bervariasi umur tanaman. Yang kedua juga menarik itu, hampir tidak ada penyiangan. Mengapa? Karena dalam waktu 2 minggu saja sudah hampir ketemu. Tadi dengan Mas Umam, saya share video teman-teman Hastoner di Jember, yang umur 10 hari saja itu sudah hampir ketemu. Sehingga kalah gulmanya ini. Dan ini menghemat biaya juga. Biaya penyiangan cukup mahal. Sehingga bisa tertutup dengan penanaman benih yang sebelah kanan tadi ya. Yang memerlukan benih sampai 120
kilo ya, 100 sampai 120 kilo. Jadi ini juga salah satu efek yang baru kita ketahui belakangan setelah mencoba. Kemudian lebih cepat panen tadi saya jelaskan karena tanamnya tidak ada stagnasi, 2 minggu lebih cepat. Nah ini bagi mereka yang nanam, panen 2 minggu duluan itu juga bisa memberikan harapan harga yang lebih tinggi. Nah itu dialami oleh petani kita yang Pak Sukiman tadi. Jadi orang lain belum panen, dia sudah panen. Kemudian lebih bernas, nah tadi sudah saya sampaikan karena indukan semua. Relatif tahan ya terhadap keong emas dan orong-orong. Kemudian ini yang menarik, karena Pak Sukiman juga yang menemukan ini, petani kita. Kenapa gabah saya ini dibeli lebih mahal dari yang lain gitu, kalau saya menggunakan Haston ini. Oh ternyata brokennya rendah. Karena apa? Karena umurnya sama, serentak. Sehingga waktu digiling itu dia bagus semua. Beras kepalanya lebih tinggi persentasenya. Bahkan dia berani nyebut sampai 90%. Sementara kita yang dengan cara konvensional, karena memang kelihatan sama-sama kuning, tapi itu sebenarnya usianya tidak sama. Umur induknya, anak pertamanya, sekundernya, tersiernya, atau anak, cucu, dan cicit. Sehingga ketika di milling, ya, itu banyak yang broken. Kadang sampai 40% sekarang di lapangan. Nah ini juga membuat nilai gabahnya atau berasnya di Bulog jadi lebih murah. Kemudian daya adaptasi lapangan relatif tinggi. Nah, ini mungkin ceritanya agak panjang. Kemudian lebih efisien dalam pemupukan. Nanti boleh kita diskusikan. Salah satu kelemahannya itu pertama ya memang memerlukan benih yang banyak. Paling tidak 100 sampai 120 kilo pengalaman kami di lapangan. Tergantung kepada tingkat daya tumbuhnya. Benih yang kita sebar. Kemudian tempat persemaiannya pasti lebih banyak. Ini yang beberapa kekurangannya. Jadi seandainya kita bermimpi teman-teman agronomi ini, karena memang murid dari agronomi bisa diaplikasikan secara masif. Indonesia yang saat ini produksinya itu sekitar 65 juta ton gabah atau kira-kira 40 juta ton beras lah. Untuk penduduk kita 200 sampai 250 juta. Anggaplah ini pas-pasan, ya kan? Walaupun kurang dikit-dikit atau lebih sedikit. Seandainya nanti penduduk kita naik menjadi 500 juta. Sementara lahan kita tetap, bahkan mungkin berkurang. Bagaimana caranya kita untuk mencukupi kebutuhan kita? Nah, apabila ini bisa diterapkan, seandainya bisa dimungkinkan, Aston ini, 2 kali lipatnya saja, bisa 10 ton rata-rata nasional kita, maka produksi beras nasional kita 2 kali lipat dari sekarang. Artinya jika penduduk kita meningkat 2 kali lipat pun, yang mungkin masih 10-20 tahun lagi, maka kita masih mampu untuk menyediakan kebutuhan pangan, khususnya beras, bagi masyarakat kita. Nah, ini sumbangan dari aspek agronomi, saya kira tentu dukungan-dukungan dari aspek yang lain juga sangat kita perlukan. Gitu. Tapi ini saja diskusi menarik, jadi sangat sederhana sebenarnya. Mau biasa nanam 5, kita ganti aja jadi 20 atau 25 atau 30. Jadi ini merupakan satu bagian kecil dari aspek agronomi yang kita coba iseng-iseng tadi kita coba. Dan ya paling tidak nih selama 8 tahun ini kita mencoba, jadi 16 musim tanam, ya kan, relatif cukup stabil ya. Bahkan kita saat ini sudah punya WA Group Haston Indonesia namanya. Mas Irianto ikut bergabung di sana. Dan tadi saya baru di-sharing, ada video kecilnya ya Mas Umam ya. Ya. Kalau bisa diputar itu bisa dilihatkan sedikit gitu ya. Masih harus proses. Bisa dilihat itu umur 10 hari kan. Tanam. Jadi mereka di Jember itu. Mas Umam info Mas Irianto udah gabung tuh. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti
setelah saya ini sampaikan, Mas Haryanto yang berpengalaman mencoba dan memberikan beberapa seri masukan, bisa juga menambah-nambahkan dikit gitu ya. Oke. Menjadi lebih memperkaya lah informasi yang kita diskusikan pada malam ini gitu. Sementara itu mungkin ya, Mas Moderator. Oke.